kita bertemu kembali dalam ibadah pasutri. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Amin. Haleluya. Baik, sama-sama kita berdiri, kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan-Nya. Kita bersyukur untuk segala anugerah-Nya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur padamu
kami. Oleh sebab itu kami menembus segala penguasa di udara yang akan mengganggu setiap jalannya ibadah konsentrasi kami. Kami bersatu hati kami, tolong kami patahkan dalam nama Yesus. Ya roh Allah, roh Tuhan yang memberkati ibadah kami pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Berikan salam satu dengan yang lain. Bahwa Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik. Allah itu baik. Dia sungguh baik bagimu. Dia sungguh baik bagi Bapak Yesus saudara. Dia sungguh baik bagi kita semua. Amin. Amin. Sungguh baik bagiku.
nama Tuhan saja tinggikan dan diagungkan. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang bersaksi. Saya persilakan untuk maju ke depan sambil menunggu kita mau katakan kembali betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan persilakan diri bagi Bapak Ibu Saudara yang bersaksi hari ini. Shalom Bapak dan Ibu semua. Puji Tuhan, kalau saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, tepatnya sih kejadiannya 2 minggu yang lalu ya. Pada saat itu di pabrik itu memang banjir ya. Di sini musim banjir, sana juga banjir. Karena memang semuanya turun untuk membersihkan, saya juga ikut turun gitu ya. Tanpa sadar tuh cepat-cepat gitu. Makanya 2 hari kemudian, ya di sini saya juga membantu untuk bersih-bersih. Nggak kepikiran kalau hati kepengen gitu ya, kepengen cepet kerja cepet, tapi badannya ini protes gitu ya, nggak bisa. Akhirnya saya sakit sekali pinggang saya, luar biasa sakitnya. Itu bukan sakit biasa kalau kata saya, karena saya memang nggak pernah ya sakit pinggang seperti itu. Itu seperti patah gitu, dari kiri ke kanan langsung turun ke paha, ke pinggul gitu ya. Kalau pergi kerja itu saya nggak bisa duduk seperti biasa, santai gitu, kayak gitu nggak bisa. Seperti patah langsung kayak tek gitu kan. Jadi saya harus tegang terus ini. Selama di perjalanan, setiap pergi itu selama 10 hari. Saya harus pergi, pulang, saya harus tegak begini. Itu sakitnya luar biasa. Dan kebetulan juga pada 1 minggu itu produksi, saya sampai hampir nangis ya. Karena kalau saya duduk isi obat itu nggak bisa lama. Sepertinya harus cepet-cepet bangun. Dan bangunnya itu luar biasa. Sampai saya bilang ke Tuhan, tolong ya, seperti mau patah sekali gitu ya. Begitu saya nggak ngisi, saya tutup. Sama juga berdiri itu nggak bisa kayak kalau sekarang udah puji Tuhan ya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Sepertinya aduh Tuhan, ini bagaimana nih kerja gitu kan. Karena 1 minggu itu saya harus di ruang produksi. Saya percaya Tuhan izinkan ini semua ya, untuk memberi peringatan sama saya kalau umur udah segini tuh jangan sok-sokan beraktivitasnya itu lupa gitu ya. Saya kalau kerja emang maunya cepet gitu. Nah itu yang sepertinya nggak bisa lagi dipaksakan. Dan saya takutnya itu larinya ke paha gitu ya. Sakit kesini langsung ke paha gitu. Terus saya cari googling gitu ya. Jangan sampai aduh Tuhan, saya ngeri gitu kalau dengar sakit pinggang ada hubungannya sama ginjal ya kan, sama empedu atau gimana. Karena memang tiba-tiba saya nggak pernah selama ini ngerasain sakit seperti itu, tiba-tiba seperti itu dan langsung parah gitu ya 10 hari. Nah tapi puji Tuhan saya doa terus, saya yang sebisanya saya tahu, saya minum obat segala macam obat saya minum. Dan puji Tuhan yang terakhir itu saya minum konstan dengan Dexa. Jadi kalau nanti ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang sakit, saya nggak berani minum yang 3 macam yang biasa saya suka kasih ya. Resep itu natrium diklofenak, Dexa sama piroxicam itu karena saya punya lambung. Kalau saya minum itu, saya akan ngejoprak gitu kan. Karena memang kalau orang yang udah punya riwayat penyakit lambung, jangan sekali-sekali langsung minum hantam 3 itu ya. Jadi saya bilang ke Tuhan, tolong saya mau supaya ini sakit cepat sembuh gitu ya. Akhirnya saya minum vitamin tulang, udah apa,
puji Tuhan ya. Besoknya itu sudah mulai sembuh gitu ya. Dan memang Tuhan itu baik. Tuhan itu memang baik. Secara pribadi saya merasakan. Karena di saat saya sakit seperti itu, gereja lagi direnovasi. Kalau itu saya tidak bisa ikut gitu ya. Karena secara ini saya kalau ada ibadah, ada doa, kalau saya nggak ikut sepertinya ada sesuatu yang saya kurang gitu ya. Bukan menjadi rutinitas yang biasa saja, tapi memang sudah menjadi suatu apa ya, kerinduan saya selalu saya mau ikut gitu. Dan waktu gereja direnovasi saya benar-benar lagi mengalami sakit gitu ya. Dan setelah gereja sudah selesai, saya boleh ibadah kembali. Ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Kalau kita rindu mau datang, Tuhan mesti tolong. Itu hal sekecil itu aja Tuhan perhatikan kita. Ya, nah ini yang menjadi biar menjadi berkat kita semua. Segala sesuatunya kita jangan ragu. Kalau secara manusia saya ragu sekali kemarin karena nggak sembuh. Kalau sakit pinggang bisa 1 hari sampai mungkin 3-4 hari, ini sampai 10 hari. Itu luar biasa sakitnya. Dan itu yang saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya bisa sembuh langsung, total langsung sembuh. Dari yang masih peletak-peletak gitu ya, besoknya udah benar-benar hilang. Ya, saya percaya ini adalah Tuhan yang sudah jamah dan pulihkan saya. Kita biarin senantiasa kita harus selalu membagi ya informasi mengenai apa yang kita rasakan, siapa yang pernah mengalami gitu, kita bisa ngomong-ngomong. Inilah kita bersyukurnya kita dalam komunitas Tuhan, kita juga saling mendukung di dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Yesus adalah dokter dari segala dokter, Dia yang menyembuhkan hidup saya dan kita semuanya. Amin. Dan ada lagi bersaksi? Ada Bapak Ibu Saudara? Oh, ya. Shalom, selamat sore. Saya mau bersaksi cinta kasihnya Tuhan sedikit ya. Memang berapa bulan ini memang kaki sakit terus ya. Yang mana bilang saya waktu bulan kemarin udah dapat jantung saya bengkak. Nah ini bengkak kaki saya juga bengkak. Terus saya juga takut yang misalkan yang ginjal, tapi udah diperiksa dokter yang bagian itu dalam itu bagian jantung tuh bilang ada masalah. Ya puji Tuhan, terus saya kasih obat ya saya minum. Nah, masalah kaki ini, terus dianjurkan saya itu dokter jantung anjurkan saya ke dokter tulang. Saya ke dokter tulang nggak bisa di ronsen, di foto di selatan saya sama tubuh saya udah foto. Nah kemarin tanggal 14 suruh balik, saya udah balik. Tapi puji Tuhan tidak ada masalah, ya memang ada pengaturan sedikit. Dia bilang ibu nggak usah khawatir karena memang umur kayak ibu itu pasti ada pengaturan. Cuma saya terlalu ya saya tanya balik, dokter ini makannya pantang apa ya? Dia bilang untuk pantang sih nggak ada, cuma kalau bisa ibu kurusin sedikit badannya karena ini terlalu gemuk tulang sini tuh itu tulangnya berdetik gitu. Kalau dulu kayaknya kalau berdiri sakit, kalau langsung jalan dari sakit lagi mesti tangan dulu gitu. Nah puji Tuhan dia udah periksa, dia bilang semenjak periksa ini kemarin setelah itu masih sakit, setelah itu sudah enggak, cuma masalah dulu. Masalah dulu dia bilang kalau mau operasi mungkin ibu ada umur ya. Sekarang saya kasih obat bantu di terapi aja, jadi bisa kurangin. Kalau hilang semua itu nggak bisa. Nah, tapi yang nggak terlalu parah pokoknya di terapi. Jadi saya dikasih surat jadi tanggal 21 saya harus terapi. Nah makanya saya sampai bingung saya terima kasih sama Ibu Lili ya, saya bingung soalnya obatnya ada 7
walaupun sakit, kadang-kadang saya sudah bilang mami waktunya pensiun, untuk manis-manis di rumah, tapi enggak, semangat ya. Sakit pun masih dagang. Kadang-kadang saya suka nemenin ya, karena kasihan gitu ya sendirian. Kalau setiap hari Kamis sakit-sakit masih semangat 45 ya, Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik ya. Segala sesuatunya oleh karena Tuhan. Dia yang menolong, Dia yang memberkati, dan Dia yang menyembuhkan. Dan pada saat sore hari ini biarlah firman Tuhan yang kembali kita akan dengar itu memberikan kita semangat, memberikan kekuatan, memberikan satu jawaban, memberikan satu peneguhan, karena tahu lewat firman Tuhan, Dia waktu berfirman, Dia menguatkan hidup saya dan kita semua. Kita mau kembali angkat pujian. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badaiku. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di mana aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu. Yang tidak tepat saya serahkan kepada Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami. Saat kami mendengar firman-Mu, singkapkanlah kebenaran-Mu sehingga kami dapat mengerti, memahami seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami semakin teguh
dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 18 ayat 13 dan ayat 14. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14. Demikian pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika kedua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kulakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang menduduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu daripada pagi sampai petang? Puji Tuhan. Saya ingat apa yang disaksikan Bu Lili tadi, bahwa kadang-kadang kita itu perlu mendelegasikan bagian kita kepada pihak atau orang lain. Ketika Yitro ini adalah mertua dari Musa, dia seorang imam yang ada di Midian. Ia melihat menantunya atau Musa itu bekerja seorang diri. Dari ayat yang kita baca tadi, dari ayat 13, dari pagi sampai petang, Musa itu mengadili bangsa Israel. Dari pagi sampai petang. Kenapa? Waktu sedemikian penuh dipergunakan oleh Musa. Karena menurut Musa tidak ada orang yang lain, seolah-olah dia mengatakan begini, yang bisa mengadili itu adalah saya. Gitu. Yang bisa menyelesaikan, yang bisa mencari solusi, yang bisa mencari jalan keluar itu adalah saya. Karena memang saya seorang yang dipakai dan diutus oleh Tuhan. Alasan ini sementara bisa dipakai, tetapi sebenarnya ketika kita jauh melihat dari apa yang dilakukan oleh Musa, ada satu persoalan begitu. Persoalannya adalah Musa dari pagi sampai petang. Di pihak lain, bangsa Israel yang sedang menghadapi masalah, yang sedang mencari keadilan itu, dari pagi sampai petang juga berhadapan dengan Musa. Nah, persoalannya adalah ada berapa banyak yang sedang menanti kebijaksanaan, keputusan yang berkeadilan yang ingin diperoleh dari seorang penguasa, seorang pemimpin yang dipercaya pada waktu itu. Waktu yang dipergunakan oleh Musa sedemikian berat, sedemikian banyak, dari pagi sampai petang. Ada waktu yang begitu leluasa, ada waktu yang begitu banyak dipergunakan seorang diri untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita berpikir begini, kita itu dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tapi ingat, jangan dengan panggilan, jangan dengan kepercayaan, jangan dengan tanggung jawab itu lalu melelahkan kita.
Saya sedang tidak mengajar begini untuk lalai terhadap tanggung jawab. Tidak. Ada tugas kita kerjakan, iya benar. Tapi ingat, kita tidak bisa memegang, menyelesaikan semua masalah. Kalau saya katakan tangan kita ini hanya dua, mata kita itu tidak cukup untuk mengawasi semuanya. Kebijaksanaan atau otak kita tidak bisa menyelami segala hal karena kita ini manusia yang terbatas. Seolah-olah kita mau katakan begini, semua harus saya yang pegang. Semua harus saya yang memberikan solusi. Bapak Ibu Saudara, ketika Yitro melihat Musa punya konsep yang seperti ini, ia mengunjungi Musa dan dalam bahasa yang halus dia katakan begini, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa duduk sementara bangsa Israel yang ingin mencari keadilan itu berdiri dari pagi sampai petang. Sebuah aktivitas yang melelahkan, tidak hanya bagi Musa tetapi bagi bangsa Israel. Lalu apa kaitannya dengan rumah tangga dan keluarga? Bapak Ibu, Tuhan itu mempercayakan satu keluarga kepada kita supaya kita juga dapat melatih, mendelegasikan segala sesuatu kepada orang-orang yang ada di bawah kita, kepada anak-anak, kepada generasi kita selanjutnya. Kenapa demikian? Karena satu kebahagiaan, satu sukacita tersendiri, kita itu dapat menularkan nilai-nilai. Kita itu dapat menyampaikan pesan-pesan moral kebenaran kepada generasi atau kepada anak-anak kita. Dan tidak semua pekerjaan di dalam rumah itu kita bisa selesaikan seorang diri. Kalaupun mungkin kita bisa melakukannya, pasti tidak akan sempurna. Tetap ada kekurangan, tetap ada kelemahan dan lain sebagainya. Seminggu kemarin Loren itu disuruh masak di rumah. Bukan karena kita tidak ada waktu, kita ada waktu. Tapi Loren, kamu masak ya. Hari ini masak ini, masak itu dan lain sebagainya. Kalau masalah rasa, saya tidak cocok itu. Masakan Loren ya, tidak cocok. Tapi karena ada unsur pendelegasian supaya ia bisa, gitu. Kita percaya dia untuk masak. Dia sayur ini, sayur itu, masak ikannya agak gosong jadi pahit, tapi kita tetap juga makan. Supaya apa? Paling tidak ia kemudian bisa meringankan beban kami sebagai orang tua, itu kan. Kita nggak bisa melakukan seorang diri, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu anak-anak kita untuk kita tularkan nilai-nilai kebenaran, mendelegasikan satu nilai kepada mereka, agar kemudian ketika mereka terjun di lapangan, mereka bisa. Saya banyak mendengar kesaksian Bapak Ibu Saudara dari anak-anak atau guru-guru sekolah minggu. Mereka bersyukur bisa melayani di sekolah minggu, bisa memimpin pujian, bisa bercerita.
canggung. Kenapa? Dimulai dari sedini mungkin gitu. Coba kalau anak-anak kita tidak pernah berdiri di muka umum, tidak pernah bicara di depan umum, maka ketika mereka terjun ke lapangan sebagai pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin di belakang layar saja. Untuk tampil mereka akan diberikan tanggung jawab itu kepada orang lain. Padahal itu tugas dan tanggung jawabnya. Saya mendengar banyak kesaksian anak-anak itu terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk melayani. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, serangkaian keluarga itu bahagia itu di situ. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita mereka mampu melaksanakan tugasnya. Anak saya Jen itu nyapu tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Dia harus nyapu sampai bersih dari belakang sampai depan. Semua ada tugasnya masing-masing begitu. Ini contoh yang sederhana tentang pendelegasian. Entah hasilnya kemudian ketika kita mendelegasikan memang tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi paling tidak anak-anak kita sudah memulai, sudah belajar untuk mengerti sebuah tanggung jawab itu. Nah, ada prinsip-prinsip di dalam pendelegasian tugas ini di dalam keluarga yang saya harapkan ini menjadi satu pemahaman bagi kita bersama. Dari ayat 18 dan ayat 19 saya baca demikian. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Yang pertama harus muncul kesadaran di dalam hidup kita, di dalam kemampuan mendelegasikan sebuah tanggung jawab kepada anak, kepada generasi adalah kita itu harus mengakui bahwa bekerja tanpa henti itu salah. Seolah-olah tanpa kita pekerjaan itu tidak akan berhasil dengan baik. Salah. Dan bekerja tanpa henti itu salah, itu melelahkan, kata Yitro mertua Musa. Kita harus menyadari begini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Musa ini pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Mati di dalam kelelahan. Lalu jangan kita berkata Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, memampukan saya untuk melakukan itu. Harus dipertanyakan pernyataan seperti itu. Mengerjakan semua seorang diri tanpa henti itu satu tindakan yang melelahkan. Salah. Padahal masih banyak orang-orang yang punya kompeten di sekitar kita, yang punya kompetensi di sekitar kita, yang masih punya kemampuan untuk mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan itu. Kalau mungkin bekerja sehari tidak henti itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dalam kurun waktu yang sangat lama, cepat ataupun lambat pasti akan berakhir dengan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini pergumulan kita bersama ya. Pergumulan kita bersama dan pergumulan khususnya para hamba-hamba Tuhan. Satu kali saya ditelepon oleh seorang ibu gembala. Dia nangis-nangis ceritakan masalahnya kepada saya. Saya minta tolong bantu saya. Saya bilang, bantu apa tante? Bantu saya pelayanan ya. Saya bilang, memang kenapa? Apa masalahnya? Dia cerita begini, kan kamu tahu sendiri. Kamu tahu sendiri bagaimana dulu Om melayani. Semua dipegang oleh Om. Semua itu dipegang oleh Om. Saya sebagai istri jarang untuk berdiri di mimbar. Tapi sekarang waktu Om sakit begini, mendadak saya diangkat. Semua tugas Om itu saya kerjakan semua. Khotbah di minggu, khotbah di wanita, khotbah di pria, khotbah di youth, khotbah di konser, khotbah di doa malam, semua saya pegang. Saya stresan. Saya hanya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, memang untuk sebuah proses regenerasi itu tidak cepat, butuh waktu, butuh proses. Tapi kita harus menyadari itu, menularkan sebuah tanggung jawab, mendelegasikan tanggung jawab kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, bukan berarti itu sedang mengurangi kapasitas dan kemampuan. Jangan dianggap tugas dan tanggung jawab kita diambil alih, bukan itu. Jangan berpikir kalau kita mendelegasikan kemampuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, nanti tugas tanggung saya diambil orang, saya nggak mendapatkan sesuai dengan harapan saya. Salah. Tidak ada kaitannya antara kemampuan skill yang kita miliki lalu menularkan kepada orang lain, lalu berkurang kemampuan kapasitas kita. Tidak. Tetapi justru itu akan menolong kita untuk kita memiliki satu kualitas kemampuan yang lebih baik lagi. Saya berharap begini Bapak Ibu Saudara, waktu yang kita pergunakan menjadi waktu yang berkualitas dengan kita mengerti prinsip pendelegasian itu, bahwa bekerja tanpa henti itu sesuatu yang salah. Kita ini bukan robot. Suatu kali teman saya waktu itu dia pakai mobil Espas, Espas yang baru sih, gitu. Dibawa ke puncak. Nah, saya bilang, Om pelan-pelan saja. Enggak, ini kan mesin. Bukan, mesin itu bukan seperti kita. Wah, cepet. Pokoknya udah sekenceng-kencengnya lah. Jadi kalau kita duduk di depan itu rem sendiri, kaki itu sakit itu. Padahal kita duduk di samping supir. Tapi kayak jarak 3 meter, 5 meter baru direm gitu. Menakutkan. Nah, sampai keluar bayar tol di Bogor itu, tiba-tiba mogok, mati. Mesinnya mati. Nah, selidit punya sedikit harus turun mesin, gitu. Harus turun mesin. Sehingga dia panggil teman bengkelnya mau ke Bogor, gitu. Dan kami harus nginep 1 malam, gitu, di tengah jalan untuk survei satu tempat di puncak. Nah, contoh sederhana itu begitu. Mesin saja kalau kita paksa bekerja 1 kali 24 jam tanpa henti. Mesin saja begitu, yang terbuat dari besi saja,
bisa mati pada akhirnya. Apalagi kita, ya, bekerja berlelah-lelah sedemikian rupa tanpa henti. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ada waktunya kita delegasikan pekerjaan itu kepada yang lain. Lihat, Musa bekerja 12 jam dari pagi sampai petang. Musa mungkin hanya duduk sambil mengasah otaknya untuk mencari solusi. Tapi persoalannya ada orang Israel yang harus berdiri dari pagi sampai petang, yang juga memikirkan persoalannya. Ini kan melelahkan semua orang, melelahkan semua komunitas. Hadirnya Yitro di tengah-tengah Musa ketika ia sedang mengadili menjadi satu pembaharu tindakan dari Musa. Bahwa Musa harus menyadari bahwa bekerja tanpa lelah, tanpa henti, itu merupakan sebuah kesalahan. Tidak berarti kita pergunakan semua waktu itu untuk tidak melakukan aktivitas. Tidak. Ada tanggung jawab yang utama yang tetap harus kita lakukan. Lalu yang kedua, dalam ayat yang ke-19 saya baca demikian. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Yang kedua, dalam prinsip pendelegasian itu dalam ayat yang ke-19, bahwa diharapkan oleh Yitro agar Musa itu mengerti panggilannya. Rujukan ayat 19 bagian terakhir, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Jadi Yitro sedang menunjukkan satu arahan kepada Musa khususnya. Tugas kamu adalah tampung perkara-perkara itu dan kamu perhadapkan kepada Allah. Tetapi sebelum dari apa yang disampaikan oleh Yitro itu, Musa menyelesaikan semuanya. Masalah keluarga Musa atasi, masalah pembunuhan Musa atasi, masalah pencurian Musa atasi, masalah mengutil Musa juga atasi, masalah kehilangan karet yang sepele dihadapi oleh Musa. Tapi sekarang Yitro sebagai seorang imam memberikan pengertian kepada Musa. Kamu harus mengerti panggilanmu itu apa. Nah, untuk mengerti, untuk menangkap panggilan kita masing-masing, itu memang membutuhkan konsistensi hidup di dalam Tuhan. Maksud saya konsistensi hidup di dalam Tuhan itu adalah kita memiliki relasi, kita memiliki kedekatan hidup dengan Tuhan. Baru kita mengerti tugas dan tanggung jawab kita. Baru kita mengerti panggilan kita. Kita punya kualifikasi apa di tengah-tengah keluarga, di mana kita, saya percaya begini, kalau kita punya sebuah kualifikasi yang baik sesuai dengan panggilan kita, pasti apa yang kita kerjakan itu maksimal, tidak setengah-setengah. Ibu gembala itu sampai hari ini masih bikin bolu. Saya bilang jangan bikin bolu, nggak pernah jadi. Mau telur 2, 3, 4, 5, 100 sekalipun nggak akan pernah jadi. Sudah cari apa yang namanya, beli resep sono, beli resep sini, tetap saja nggak jadi.
Lili. Saya nggak bisa enggak. Ya, urus saja Bu Lili, ya itu. Boleh urus saja mereka, jangan ikut-ikut gitu. Biarkan yang lain yang bergerak. Dulu ada teman saya itu gembala sidang di Kalimantan. Dia bikin donat. Tuhan tolong, itu kalau bikin donat keras bukan main. Sehingga donatnya dibilang donit gitu. Kita ledek bukan donat tapi donit. Karena kalau buat lempar anjing, anjingnya itu kayak gitu. Jadi keras, berkali-kali dia bikin. Tetap saja keras. Ya memang dia bukan di situ gitu, kayak itu gembala tadi. Mau bikin kayak apa saja gitu. Beli resepnya itu bagus menurut saya, baik. Tapi tetap saya jaga janji. Maksud saya adalah begini, kita harus mengerti panggilan kita masing-masing ya. Sebab kita tidak mungkin seorang diri bisa gitu. Kita masing-masing itu panggilan, dan kita harus mengerti panggilan kita. Menurut daripada Yitro, panggilan Musa itu adalah begini: tampung semua persoalan hidup bangsa Israel dan kamu bawa kepada Tuhan. Artinya dia hanya sebagai perantara antara manusia dengan Allah gitu. Bukan lagi hal-hal yang sepele. Lalu bagaimana tugas yang lain? Percayakan kepada yang lain. Kan begitu intinya. Percayakan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengajar tentang pentingnya pendelegasian ini? Karena kan kadang-kadang begini ya, kita capek, kita marah. Pasti suasana keluarga itu tidak baik. Capek karena beraktivitas sampai rumah, ada yang gak beres, kita marah. Berantem suami istri, kita marahin anak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita terlalu lelah, karena kita itu terlalu capek. Disinilah harmonisasi keluarga itu akan tercipta pada waktu kita dapat mendelegasikan tugas itu dengan baik. Caranya pertama, kita harus memiliki pemahaman bahwa bekerja tanpa henti itu sebuah kesalahan. Yang kedua, kita harus mengerti di mana panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Tanamkan setiap nilai-nilai kebenaran-Mu ini dalam hidup kami. Tuntun dan berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, agar kebahagiaan dalam rumah tangga kami tetap terkondisikan dengan baik, tidak terkontaminasi oleh karena kelelahan secara fisik tubuh kami, dan ajar kami untuk mendelegasikan semua tugas kepercayaan itu kepada anak-anak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bimbing kami untuk kami mengetahui panggilan kami masing-masing di dalam keluarga, di dalam komunitas kami, agar menjadi nyatalah kiranya kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan ya, kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana panggilan kita ya. Maksud hati mulia bisa bikin bolu. Nanti kalau jemaat ada ulang tahun bisa dikasih bolunya. Tapi sudah bertahun-tahun gagal terus ya. Tuhan, haleluya. Sehingga kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang bertugas. Haleluya, terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik, kalau kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran. Biar kami boleh jadi pelaku
baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pengumuman untuk Sabtu depan tanggal 22 Februari dengan kasih Tuhan, WA-nya saya sendiri ibadah kaum wanita dengan kasih Tuhan, firman Tuhannya Ibu Pendeta Muda Novianto dan persembahannya dengan oleh Ibu Chandra. Demikian pengumuman. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kami bersyukur sampai kepada malam hari ini Tuhan telah mendidik, mengajar dan mengarahkan kami untuk kami memiliki satu kebahagiaan di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kau berkati setiap rumah tangga dan keluarga kami Tuhan. Engkau melihat satu persatu, Engkau menyediakan segala kemurahan dan kebaikan bagi kami. Ibu Lili Kau pulihkan semua dengan sempurna. Mami Tuhan pulihkan dengan sempurna. Ibu Ari Tuhan jamah pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Bapak Chandra pulihkan semua dengan sempurna. Kami percaya kuasa dan pertolongan Tuhan menjadi milik bahagian kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Ayo, sambalnya ayo cepat. Ayo, Ibu.